Ini adalah lanjutan dari channel Pena Pemata. Novel romantika pesantren, bab 92 Opa-Opa Glowing. Kate dan Maribeth mengantarkan aku ke grocery yang mereka maksud. Sang manajer, bernama Jun tersenyum lebar saat melihat Kate. Ia mengenalkanku, dan aku bisa melihat dari raut wajahnya kalau ia senang dengan kedatanganku. Kalau aku boleh mendeskripsikan wajahnya, dari face, dia lebih banyak mirip ke Park Bo Gum, dan tubuhnya model Big Rain. Iya, traveling kan otaknya, mukanya cute badannya sekseh. Opa, aku sudah setengah mati mencari karyawan, sulit sekali mencari pekerja belakangan ini, gumamnya, ia bahkan memintaku mulai kerja hari ini, dan aku hanya memakai gamis rumahan. Memej, Jun, apa boleh aku pulang dulu dan berganti dengan pakaian yang lebih pantas? Sore, kau bisa masuk di shift siang, dan kau bisa pulang di sore hari, ucapan Jun itu membuat aku puas. Jam kerja yang tak terlalu lama, membuatku tak terlalu lama kehilangan waktu dengan Hasan. Gaji 2500 MYR, mungkin kalau dirupiahkan, bisa sampai 8 jutaan. Bukankah itu sangat lumayan, setidaknya untuk aku dan Hasan, akan sangat cukupkan. But, Kayla, aku jadi penasaran, apa kau dan suamimu sudah bercerai? Maksudku, anak kalian masih sangat kecil. Maribeth bertanya padaku di dalam mobil Kate. Apa Pak Derek tidak memberitahunya? No, bisa dibilang aku kabur darinya, ada masalah yang aku tak sanggup selesaikan, dan ia terus berkeras dengan hal itu, aku tak sanggup diam dan bertahan. Derek memberikanku ide ini, dan aku setuju atasnya. Kalau aku boleh saran, sebaiknya kau minta cerai saja, kau bisa lebih bebas, dan kau juga lebih leluasa di sini, mungkin bertemu lelaki yang lebih baik. Kate memberi saran yang membuatku gundah. Apa aku mau bertemu dengan lelaki lain? Mungkin kini jawabannya tidak. Akan kupikirkan, jawaban singkatku. Mereka mengantarkanku ke unit yang dipinjamkan Derek untukku. Kau tak perlu khawatir Kai, unit itu bisa kau pakai sesukamu. Derek punya banyak unit di tempat lain, ia takkan menagihnya darimu. Dan tentang biaya harian, saat kau sudah punya gaji, baru kau membayarnya sendiri. Ucapan Maribeth tadi membuatku sedikit lega. Karena kalau aku harus membayar dari awal, aku tak tahu apa aku bisa melunasinya. Lalu, tentang Mei, itu urusanku, aku dan Derek yang menggajinya, tenang saja, kalau kau harus menggajinya juga, kau takkan punya sisa sama sekali. Thanks, Mary. Kate, aku tak bisa berkata apa-apa selain terima kasih, ucapku dengan tulus. Ya, hanya satu kelebihanku, dikelilingi banyak orang baik. Kate menunggu kami untuk kembali ke grocery itu, ia juga memberitahuku caranya pergi ke sana dengan cara termudah. Ia memberikanku kartu untuk naik bus umum, dan memberitahu tempat naik dan turunnya dari unitku dan toko itu. Tidak terlalu jauh dan tak terlalu rumit untuk diingat. Aku meminjam beberapa tunik milik Maribeth dan kupakai dengan celana bahan sebagai bawahannya. Ia bilang aku boleh mengambil semuanya, karena dia sudah tidak suka dengan model itu, terlalu ketinggalan zaman katanya. Maribeth sendiri, adalah seorang foto model, ia hanya melakukan pemotretan untuk brand terkenal, dan Kate adalah pendukung nomor satunya, pria itu juga bisa fotografi, tapi pasionnya adalah barista. Hari pertama aku bekerja, aku bersyukur aku memakai sepatu Keds. Kalau tidak, sepertinya akan berkondeni betis. Aku berdiri sepanjang jam kerja. Pantas saja gajinya besar. Rasanya mau semaput aku berdiri di hari pertama. Jun,
Si manajer memberitahuku trik agar kakiku tidak terlalu pegal, saat aku mau pulang. Ia bilang aku harus sering berjalan-jalan di tempat. Atau peregangan kalau sepi. Aku akan mengingatnya untuk esok hari. Aku hanya punya 4 hari libur dalam sebulan dan semua harus diajukan 2 hari sebelumnya. Dan tidak boleh mengambil libur di hari libur atau tanggal merah. Aku menjajal bis kota untuk pertama kali, semoga saja aku tak nyasar, aku tak berani bengong, atau tertidur, agar aku tidak ketinggalan turun. Saat sudah melihat resto dekat unitku, aku bersiap turun, bis ini akan turun melewati unitku, membuatku harus berjalan balik sedikit untuk sampai. Setidaknya aku tiba dengan selamat. Aku mengirimkan pesan ke Anissa. First day working as cashier, yay, kumatikan ponsel. Hasan dan Mei menyambutku, dan hari menjelang malam, dan mereka semua sudah tidur. Kini aku jadi memikirkan kembali ucapan Maribeth dan Keit. Haruskah kuajukan perceraian itu? Lalu, bagaimana? Kalau aku menghubungi Anissa, dia pasti tidak setuju. Juga Derek. Karena mereka melakukan ini agar aku dan Zaki bisa berpikir lebih jernih. Mungkin besok aku akan menghubungi Keit atau Maribeth, menanyakan bagaimana caranya mengajukan gugatan cerai. Mungkin mereka bisa membantuku. Hari kedua aku bekerja, aku diminta mengisi shift pagi sampai siang. Aku juga sudah memberitahu Maribeth tentang keputusanku, dan ia berjanji akan membantu. Jangan lupa peregangan, pagi tak terlalu ramai, ucap Jun sambil lalu. Pria dengan tubuh ramping dan rambut klimis itu sangat ramah, bukan denganku saja, tapi ia menyapa semua orang. Opa, baru 2 jam berdiri di posku, seorang rekan kerjaku sesama kasir mengajakku mengobrol, katanya mengusir jenuh. Sudah 20 menit, kami hanya berdiri diam, menunggu kustomer yang tak kunjung datang. Kau mau hangout setelah ini? Semua ikut, kita biasa makan siang di resto di belakang toko ini. Mereka menjual Korean street food dengan harga luar biasa murah. Linda, temanku itu mengajak dengan antusias. Kurasa aku tak bisa ikut, aku ada anak di rumah. Ia mendelik kaget. Kau punya anak? Wajahmu saja seperti baru lulus sekolah, bagaimana bisa kau punya anak? Well, literally kau benar, aku baru lulus kuliah dan aku sudah punya anak, hehe. Bet Maria Gel Life, Itulah kenapa di keluargaku melarang menikah muda, City Life telling you. Aku melihat ke arah rak tinggi tempat dagangan di toko ini di display. Sejauh ini tak ada kustomer yang berjalan ke arah kami. Bukan salahnya, masalahnya ada pada suamiku yang punya banyak fans, dan aku tak sanggup bertahan dengan tekanan itu, jawabku cepat. Ini kali pertama aku bercerita tentang kehidupan rumah tanggaku ke orang lain. Ah, begitu. Terlalu tampan. Jun, dan suamimu, lebih tampan mana? Tanyanya dengan sangat antusias. Aku terkikik, kenapa membandingkannya dengan Jun? Mereka dua pribadi yang berbeda dengan kesan yang jauh berbeda. Jun berkesan friendly, dan wajahnya terawat, kinclong. Entahlah bukankah semua pria asal Korea Selatan seperti itu. Sementara Zaki kesannya dingin, dan wajahnya seperti pria kebanyakan, tak pernah perawatan. Jadi kalau dibandingkan ya jauh sekali. Jun mungkin. Jawabku sambil terkekeh. Hah? Kau lebih cocok tersenyum Kayla, smile more, you will get your happiness someday. Ucapannya justru membuat aku tak bisa tersenyum lagi. Ucapan itu membuat aku sadar, kalau aku sekarang tidak dalam keadaan bahagia. Oi, girls, work. Jangan bergosip saat jam kerja, kecuali kalian menggosipkan aku.
Jun kembali lewat dan tersenyum lebar. Sosok menyenangkan yang sepertinya dikagumi banyak karyawan toko ini. Dan mungkin aku. Bersambung. Jika kalian masih suka dengan cerita ini, tolong subscribe ya biar Mimin tetap semangat upload bab terbaru.